Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali project aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie menggunakan framework Laravel. Di video kali ini, fitur yang akan kita buat adalah fitur untuk mengajukan izin atau cuti ya. Jadi nanti si user atau karyawan bisa melakukan pengajuan untuk tidak hadir, itu bisa izin atau sakit gitu ya. Nah, itu bisa langsung melalui aplikasi ini yang nantinya itu akan di-approve oleh mungkin bagian HRD-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya pengajuan izin atau sakitnya itu disetujui oleh HRD, maka nanti data izin atau sakitnya itu baru masuk ke dalam rekap kehadiran gitu ya. Oke, pertama kita akan, nah di sini kan di dalam bottom navigation kita sudah buatkan nih menu yang namanya izin ya. Nah misalnya kita rubah deh ikonnya ya biar nggak sama dengan history, kita ubah nih icon yang menu izinnya. Kita berarti masuk ke sini, ke mana? Ke bottom navigation ya. Di sini kita buka filenya, yaitu di layout bottomnav.blade.php. Kemudian nah di bagian izin kita ganti nih ikonnya, misalnya pengen pakai icon apa ya, mana nih, ion icon name document out text outline. Kita coba cari lagi ya, kita coba hapus aja. Kemudian kita coba cari di Google, di websitenya ya, ion icon, kita ketikin aja ion icon seperti ini. Dan kita coba misalnya cari kalender aja, kalender. Nah ini kayak ini ya. Nah mungkin pakai yang ini ya. Kita coba kopikan kodenya, kemudian kita simpan di sini. Oke, sekarang kita coba reload ya. Nah. Oke, nah di sini sekarang ikonnya sudah berubah, dan sekarang kita akan coba membuat halaman izinnya ya, membuat halaman izinnya. Pertama kita akan buat dulu routingnya ya, kita akan buat dulu rootnya deh. Rootnya mana nih? Nah di web.php kita tambahkan nih, misalnya kita kasih komen lagi, ini untuk izin ya, kita kasih routing itu kita gunakan get, misalnya ini apa ya, izin aja ya. Nah, atau di sini presensi, kemudian di sininya izin gitu ya. Kemudian akan kita arahkan kemana ketika si user mengakses URL ini, akan kita arahkan ke presensi controller ya, ke izin aja ya, di sini izin seperti ini. Oke, kemudian kita masuk kemana? Kita masuk ke presensi controller tentunya ya. Kita masuk ke presensi controller, kita bikin sebuah metode namanya izin, public function izin. Nah seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan mereturn sebuah view, namanya itu izin.blade.php ya, yang akan kita simpan di folder presensi. Berarti kita akses dulu si direktorinya ya, presensi.izin. Nah si izin ini belum kita buatkan, maka kita harus buatkan dulu di folder presensinya nih. Di folder presensi ini harus kita buatkan dulu file yang namanya izin.blade.php. Oke. Kalau sudah, sekarang kita coba reload dulu. Oh ya, di bagian bottom navigationnya jangan lupa kita tambahkan URL-nya ya. Mana bottom navigation? Nah, bottom navigation.php-nya di bagian href-nya berarti kita arahkan kemana tadi? Ke presensi izin ya. Jadi ketika kita mengklik si izin tadi, maka di routingnya itu kan akan diarahkan kemana? Ke presensi controller, yaitu metodenya izin. Berarti ke sini ya, akan diarahkan ke sini. Oke, kalau sudah kita coba dulu, harusnya tampilannya harusnya blank ya, karena belum kita masukkan master template-nya ke si halaman izin tadi. Jadi kalau misalnya kita klik izin, nah di sini blank ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukin aja si master template-nya ya. Nah, kita tinggal copy aja di di view yang sebelumnya, yaitu yang mana? Yang history ya. Nah, kita coba close aja dulu semuanya supaya tidak pusing. Kita buka lagi misalnya tadi si file izin.py.php ya. Dan misalnya kita akan copy aja dari si file history.py.php. Nah, kurang lebih kita tinggal masukin aja si yang master template-nya yang ini ya, extend layout.presently sama si header-nya sampai header aja ya, sampai header kita copyin. Kemudian di sini kita ganti title-nya menjadi data izin atau sakit gitu ya. Data izin atau sakit. Nah, harusnya di sini sudah muncul nih bottom navigation sama header-nya. Oke, nah di sini udah muncul kan ya. Ini headernya dan ini bottom navigationnya. Oke. Nah, misalnya kita pengen membuat sebuah button. Nanti kan kalau di sini tuh halaman untuk menampilkan data pengajuannya ya, menampilkan data pengajuan yang sudah diinputkan gitu. Nah, untuk membuat halaman formnya, nah kita kan di sini butuh sebuah button yang akan kita arahkan nantinya ke si halaman form izin atau sakitnya. Nah, si buttonnya akan kita buat seperti plotting button aja ya. Jadi nanti posisinya ada di sini ya. Posisi si buttonnya akan di sini. Nah, di sebelah sini ya. Jadi posisinya itu dia akan melayang di sini ya. Nah, cara bikinnya kayak gimana? Cara bikinnya ini kita tinggal bikin button biasa aja ya. Cuman nanti kelasnya itu kan biasanya kalau kita bikin button itu kan kelasnya itu kan BTN primary gitu ya. Nah, kalau ini misalnya ya, kita tinggal bikin sebuah div di sini. Nah, kita kita bikin section dulu ya. Section content. Nah, kita masukkan ke dalam section contentnya dulu. Ya, maaf. And section. Nah, di sini kita akan membuat sebuah floating button yang akan kita simpan di sebelah kanan bawah ya. Di sebelah ujung kanan bawah. Oke. Nah, caranya itu kita tinggal bikin sebuah div, kita kasih kelas namanya itu div, kita kasih kelas namanya itu FAB button gitu ya. Ini bawaan dari CSS-nya yang sudah tersedia di template yang saya share ya. FAB button artinya playing button. Kemudian di sininya posisinya kita pengen di mana? Di bottom right ya, di bottom right. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini kita bikin sebuah link ya, bikin sebuah href. Kemudian ininya kita kosongin dulu ya untuk hrefnya. Nah, kemudian kita kasih kelasnya itu kita kasih nama FAB atau flying button gitu ya, flying button FAB itu ya. Oke, kalau sudah dibuat seperti ini ya, kita tinggal bikin sebuah icon misalnya, atau kita coba reload dulu deh apakah berhasil atau enggak. Harusnya di sini ada ya, harusnya di sini sudah ada playing buttonnya. Oke, nah di sini udah ada playing buttonnya, cuman posisinya itu dia di belakang si ini ya, di belakang bottom navigationnya. Nah, kita pengen posisinya ke atas, berarti kita kasih margin di sini di bagian div-nya, di kelas div-nya nih, di bagian elemen div-nya kita kasih style margin bottom misalnya ya, margin bottom 70 pixel deh, supaya dia naik ke atas gitu ya, supaya dia naik ke atas. Oke, kita reload. Nah, sekarang posisinya udah di sini. Nah, kalau sudah posisinya di sini, kita misalnya pengen kasih icon plus ya sebagai tanda kalau tombol ini digunakan untuk menambahkan data gitu ya. Nah, jadi kita tinggal cari aja di ion icons di sini ya. Misalnya ada nggak plus? Nah, ada ya plus ya. Ini mau yang ini atau mau yang ini terserah. Tinggal klik aja, kemudian copy kodenya ya. Kemudian masukkan di ini ya, di dalam elemen A-nya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba reload. Harusnya di sini sudah muncul. Nah, kan? Sekarang sudah ada si tombolnya, itu sudah ada icon plusnya. Sekarang kan kita tahu nih bahwa si tombol ini gunanya untuk
menambahkan data gitu ya. Nah, nanti si data presensi yang sudah tersimpan akan kita munculkan di sini gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita akan membuat form inputnya dulu ya, form inputnya dulu. Nah, tapi sebelum membuat form inputnya tentunya kita perlu tabel di dalam database yang kita buat untuk menyimpan data tersebut ya. Nah, jadi kita akan rancang dulu nih tabelnya ya. Kira-kira nih tabelnya atau field apa saja yang dibutuhin ya. Misalnya kan tentunya harus ada nick ya, harus ada nicknya, kemudian harus ada tanggal izinnya, kemudian harus ada statusnya, dia statusnya itu izin atau sakit gitu ya. Kemudian harus ada apa, ada keterangan deh, keterangan. Jadi misalnya dia itu statusnya izin, nah keterangan itu izin karena apa gitu ya. Jadi untuk menjelaskan lah izinnya karena apa, sakitnya karena apa itu ya, seperti itu. Kemudian mungkin di sini kita bisa tambahkan status approved-nya ya. Ya, jadi kan nanti si data ini akan masuk dulu ke HRD nih ya. Kalau misalnya di HRD sudah di approve, maka dia masuk ke dalam rekap gitu ya, ke dalam rekap izin gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan bikin dulu tabelnya ya. Tentunya di sini harus ada ID-nya ya sebagai primary-nya. Oke, berarti kita masuk dulu ke database. Ya, kita masuk dulu ke database, kita tinggal buka aja navigate-nya ya. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kita Kita tinggal bikin tabel baru. Kita new table. Tentunya di sini ada ID ya. ID biarkan integer aja, kemudian ininya primary key. Kemudian ada nick ya, supaya kita tahu siapa yang izin kan. Nah, ini di sini nicknya itu sebagai provision key. Nah, di sini kita setting nicknya itu samakan dengan jumlah yang ada atau tipe datanya samakan dengan nick yang ada di dalam tabel karyawan. Di sini char 5 ya. Berarti kita kasih tipe datanya char, panjangnya 5. Oke, terus apa lagi tadi? Tanggal izinnya ya. Tanggal izinnya kita kasih date, tipe datanya, kemudian statusnya ya. Statusnya kita kasih char 1 ya, karena nanti kan statusnya tuh S, kita inisialkan aja, S itu sakit, I itu izin gitu ya. Oke, kalau sudah, kemudian ini apa? Yang terakhir itu apa? Status approved-nya ya. Atau keterangan ya. Keterangannya dulu kita kasih varchar, udah biarin aja 255. Kemudian terakhir itu status approved. Nah, status approved-nya ya, artinya udah disetujui belum sama si HRD-nya gitu ya. Misalnya kita kasih char aja, char itu 1 misalnya ya. Jadi nanti itu kalau kita inisialkan juga atau kita aliaskan juga misalnya ya, supaya si datanya itu tidak terlalu besar, jadi kita kasih karakter, tipe datanya karakter, dan panjangnya 1. Jadi nanti itu isinya itu status approved-nya itu 1 dan 0. Kalau 1 misalnya disetujui, kalau 0 artinya, atau ya kalau 0 artinya tidak disetujui gitu ya, ditolak misalnya. Atau misalnya 0 itu masih menunggu persetujuan, 1 disetujui, dan 2 itu ditolak misalnya, seperti itu ya untuk statusnya. Nah, ini untuk supaya misalnya kita tidak bingung, di sini kita bisa kasih komen ya, misalnya 1 atau 0 itu misalnya pending ya, 1 itu disetujui, kemudian kalau misalnya 2 itu ditolak gitu ya. Nah, dan ini juga yang statusnya juga ya, kita kasih keterangan aja biar nggak bingung nanti. Izin, I itu sama dengan izin, dan S itu sama dengan sakit gitu ya. Oke, kita kasih nama tabelnya tabel apa? Tabel pengajuan izin deh ya, pengajuan izin aja ya, tabel pengajuan izin gitu ya. Oke lah, kita simpan. Oke, ini tabelnya udah ada. Nah, sekarang kita akan bikin formnya ya. Di sini tombol tambahnya sudah ada. Nah, berarti di tombol tambahnya kita kasih link misalnya. Nah, di bagian hrefnya kita bikin seperti ini. Presensi misalnya ya. Presensi buat izin misalnya. Gitu aja ya. Presensi / buat izin. Gitu. Kalau sudah, berarti kita tinggal bikin routingnya ya. Kita masuk ke web.php-nya. Nah, kita bikin routingnya di sini.
tadi apa, presensi ininya buat izin ya, buat izin. Kemudian di sininya di presensi controllernya pun di sini kita bikin buat izin aja ya. Jadi nanti ketika kita mengklik tambah data, maka akan diarahkan ke URL ini dan akan mengakses metode buat izin pada presensi controller. Nah, langkah selanjutnya berarti kita tinggal bikin apa? Bikin metode buat izinnya ya. Di mana? Di presensi controller tentunya ya. Kita masuk lagi ke presensi controller. Kemudian di sini kita bikin sebuah public function ya, atau bikin sebuah metode tadi namanya apa? Buat izin, seperti itu ya. Buat izin, kemudian kita akan mereturn sebuah view di sini namanya presensi buat izin gitu ya. Nah, buat izin ini kan belum kita buat ini filenya ya, berarti kita tinggal masuk aja ke folder presensinya, kita bikin file view-nya ya, namanya itu apa? Buat izin.blade.php gitu ya. Nah, kalau sudah kita reload dulu. Nah, harusnya ketika diklik atau ketika kita mengklik tombol add ini ya, maka dia akan diarahkan ke tadi ya, ke si metode buat izin tadi ya, metode buat izin nih atau function buat izin di sini ya. Yang mana si buat izin ini dia mereturn sebuah view atau menampilkan sebuah view, yaitu view buat izin.blade.php. Nah, yang ini kan masih kosong, berarti ketika diklik harusnya si halamannya blank kayak tadi kita bikin halaman si halaman izin ini ya. Nah, jadi kalau kita klik, nah halamannya pasti bakal kosong kayak gini karena kita belum menampilkan apa-apa di view-nya ya. Nah, sekarang kita tinggal copy paste saja yang tadi untuk bagian header dan bottom navigation-nya ya. Kita tinggal copy paste bagian master template-nya ya, di yang izin ini di bagian layout sama header-nya kita copy paste, kita masukkan ke si buat izin.blade.php. Oke. Kalau sudah, kita coba reload. Nah, sekarang sudah muncul ini isinya, cuman kita tinggal ganti aja bagian page title-nya. Nah, bagian page title-nya kita ganti menjadi misalnya buat izin gitu. Atau misalnya form izin aja. Form izin gitu ya. Kita coba reload. Oke. Nah, di sini udah ada form izin. Nah, sekarang kita tinggal bikin formnya ya. Kita tinggal bikin formnya. Caranya ya sama aja kan, kita sebelumnya kita sudah bikin form apa nih? Kita sudah bikin form profile ya. Nah, buat teman-teman yang belum misalnya bingung bikin kode formnya ya tinggal copy paste aja bagian sini. Tapi gampang kok, tinggal ikutin aja ya tutorial yang saya share kali ini. Oke, nah di sini kita bikin di bagian kontennya. Nah, di section kontennya berarti end section ya. Kita tinggal bikin formnya nih. Nah, di sini kita bikin div row misalnya ya. Kemudian div call. Di sininya berarti kita kasih style. Oh, nggak usah kasih style. Ya, kasih style ya. Karena kalau misalnya nggak kita kasih style margin, nanti dia akan posisinya ada di belakang itu, ketutup sama si headernya ini. Kalau kita misalnya nggak pakai margin ya, si di dalam div-nya. Maka kalau kita bikin form di sini misalnya div class row div maaf kita bikin form dulu ya, bikin elemen form, atau nggak usah di sini aja deh. Ini berarti di sini kita bikin elemen form seperti ini ya, elemen form. Metodenya pastinya post ya, actionnya nanti kita kosongin dulu. Nah, misalnya kita bikin formnya ya. Nah, misalnya kan pertama itu tanggal ya, berarti kita di sini bikin form group deh. Kemudian input ya, tipenya text, kelasnya itu form control seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai margin, nanti posisinya itu ketutup ya, nggak kelihatan nih. Padahal sebenarnya ada. Kalau misalnya kita hapus headernya nih, kalau misalnya kita hapus bagian header ini, harusnya dia ada nih. Nah, punya ada kan, tapi dia posisinya paling atas, posisinya di sini ketutup sama headernya gitu. Nah, supaya nggak ketutup berarti kita tinggal geser aja marginnya ya, tinggal kita geser marginnya, kita kasih style
margin top misalnya ya. Margin topnya misalnya 70 pixel aja. Ya, kemudian kita coba reload, harusnya posisinya sekarang sudah ada di bawah si headernya. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa kasih placeholder misalnya ya. Placeholder misalnya tanggal gitu ya. Oke. Nah, si tanggal ini kita pengennya itu muncul date picker ya, muncul date picker kita pengennya. Nah, teman-teman bisa cari aja di Google ya, date picker JS itu banyak sekali. Nah, salah satunya ini saya sudah apa namanya? Sudah carikan ya. Nah, kurang lebih nanti date pickernya kayak gini ya. Dan di sini juga udah ada kodenya ya. Kita tinggal copy paste saja nantinya nih. Berarti kayak gini nih. Kita masuk ke bagian settingnya nih. Ini nanti akan saya share nih kalau misalnya teman-teman mau ngikutin ngikutin date picker stylenya sama dengan yang saya, nanti kode ininya akan saya share ya, si kode pen.io nya. Oke, nah kita tinggal kalau misalnya kita pengen tahu nih library JavaScript-nya, kita tinggal masuk aja ke ini OpenJS settingnya, atau kita masuk ke bagian setting di sini. Nah, di sini ada bagian JS dan CSS ya. Kita tinggal copy paste nih bagian sininya nih, ya. Di sini kan ada ya materialize.min.js. Nah, kita kopikan, kita simpan di master template aja ya. Di layout, di presency.blade.php, di bagian script nih, script.blade.php nih, ya. Kita simpan di sini aja. Oke, kita bikin script dulu, script search. Nah, kemudian masukin linknya aja. Kemudian satu lagi CSS-nya. Mana CSS-nya itu di sini nih. CSS-nya itu yang ini ya. Mana? Yang ini nih CSS-nya nih. Kita copyin juga. Kita copy di master template-nya. Mana? Di layout di presensi nih, presency.blade.php ya. Kemudian di paling atas nih. Ya, mana? Nah, di bawah style.css nya kita tinggal copy paste aja ya. Berarti pakai link dulu, link file style sheet, kemudian masukin ya. Oke, mudah-mudahan ini jalan ya, mudah-mudahan jalan, karena saya juga belum coba ya, tapi mudah-mudahan aja bisa berjalan dengan baik. Oke, ini CSS nya sudah kita copy, scriptnya pun sudah kita copy ya. Berarti langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan apa di sini, di bagian inputnya kita tinggal nambahin ID ya, atau class date picker. Nah, tinggal nambahin class date picker ya. Kita tinggal nambahin class date picker di sininya, di bagian buat izin. Nah, di sini setelah form control kita tambahin date picker seperti itu. Kemudian kita kopikan scriptnya ini, kopikan script yang ini ya. Kemudian jangan lupa, nah kita simpan di bawah, dan jangan lupa kita gunakan push my script supaya posisi script yang kita buat nanti posisinya ada di bawah sini nih. Kan di sini sudah saya buatkan stack my script ya. Jadi semua kode yang kita simpan di push my script yang di sini, nah di push my script, maka nanti posisinya itu akan berada di sini. Artinya di bawah si kode-kode ini. Ya, artinya kan library-nya harus di load dulu kan, baru kita bisa menjalankan si script tadi. Jadi kita harus gunakan push my script ya, supaya posisi si kode yang kita buat nanti ada di sini. Oke, seperti itu ya. Tinggal copyin aja, kita bikin script di sini, kode JavaScript. Nah, kita tinggal copy paste. Harusnya udah jalan nih, harusnya ya. Tapi kalau misalnya nggak jalan, kita nanti cari alternatif yang lain. Oke. Kita coba reload. Nah, oke, di sini style formnya pun berubah ya. Style formnya pun berubah. Kita coba klik. Nah, di sini udah ya. Nah, di sini udah jalan untuk si date-nya ya. Apakah akan merubah style form yang lain? Tidak ya. Kita coba. Oh, ternyata enggak ya. Ternyata enggak, tapi dia kok posisinya di agak ke pinggir. Coba kalau misalnya history deh. Oke. Oke, ternyata si CSS-nya itu dia
ngaruh ke si form yang lainnya. Supaya nggak ngaruh ke form yang lain, posisi CSS-nya kita simpan di halaman buat izinnya aja ya. Oke, berarti si di sini yang tadi CSS yang ini ya, kita copyin ke sini deh. Nah, kita copyin ke sini, ke buat izin.bar.php ya. Kita simpan di bagian header aja ya, di paling atas di sini ya. Oke. Harusnya form yang lain tidak terpengaruh karena si CSS-nya kita simpan di halaman buat izinnya ya. Kita coba ke profile. Oke, dia udah normal lagi ya. Dia udah normal, ke history juga si formnya sudah normal. Yang berubah itu hanya di yang si halaman form izin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berubah kayak gini ya. Ini tinggal pilih. Oke, kalau sudah, nah sekarang apa? Atau misalnya kalau misalnya CSS-nya nggak di ini, nggak di apa namanya, nggak di load ya, apakah akan berjalan dengan baik atau tidak ya? Supaya nanti ke form yang lainnya nggak ngaruh nih. Supaya si style formnya sama gitu maksudnya. Oke, ternyata kalau misalnya si CSS-nya nggak di load, dia jadinya kayak gini ya teman-teman ya. Error nih ya. Berarti si CSS-nya harus tetap ya, si CSS-nya harus tetap di load. Kita coba reload lagi. Oke, udah nggak apa-apa aja ya. Untuk si form izin kita style formnya seperti ini. Oke, jadi nanti bisa pilih tanggal seperti ini ya. Tanggal izinnya mau kapan. Nah, berarti untuk formatnya juga nih misalnya kan kalau di sini tahun ini 8 Maret ya. Berarti tahun, bulan dan tanggal ya. Nah, kita pengen formatnya itu kan kalau standar di MySQL-nya itu kan iya tahun, bulan, tanggal, cuman ininya apa namanya si pemisahnya itu menggunakan strip ya, bukan garis miring. Berarti kita tinggal rubah aja di sini nih. Nah, di bagian format ini kita bisa strip pakai ini ya. Nah, formatnya seperti ini. Kemudian nah ini juga bisa di apa ya? Kita bisa tentukan si rank tahunnya mau dari tahun berapa gitu ya. Misalnya kalau dari tahun 2000 bisa. Ini tinggal save aja, tinggal rubah-rubah di bagian sininya ya. Kita coba reload. Oke, ini harusnya si tanggalnya apa namanya? Si tanggalnya itu harusnya formatnya itu sudah seperti yang sudah tadi kita buat ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian oke, ini tahunnya harusnya sih tahun yang berjalan ya. Tapi ini sampai 2018. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Harusnya tahun ini sekarang nih. April 2000 kok nggak ada ya? Kok 2022 2023-nya nggak ada? Coba. Ada yang salah kah di sini? Current year 5. Oke, ininya kita hapus aja deh. Set defaultnya date 2000. Max date-nya itu max date-nya itu 5 tahun ya. Ke belakang dari tahun sekarang ya. Itu mungkin ya. Kalau misalnya 0 coba ya. Harusnya tahun 2023 nih. Nah, tahun 2023 ya. Sekarang nih. Jadi kalau tadi kita settingnya si maksimal tanggalnya itu sampai dengan 5 tahun ke belakang dari tahun sekarang. Nah, kita setting di sini 0 aja ya, supaya posisinya berada di tahun yang sedang berjalan gitu. Oke, tapi di sini juga bulannya bulan Maret 2018 ya. Defaultnya harusnya kan tanggal 14 Februari ya. Berarti di sini new date kalian di sini juga kasih 0 aja ya. Kasih 0 seperti itu coba. Ini juga 0 deh. Atau misalnya kita bisa hapus deh. Bagian sini kita bisa hapus aja supaya dia di pengaturan defaultnya aja. Kita setting di pengaturan defaultnya.
Coba. Nah, oke, sudah sesuai ya. Sekarang posisinya ada di bulan Februari 2023. Oke, sudah sesuai ya. Nanti si user tinggal pilih tanggal misalnya kan. Terus apa lagi? Tanggal izinnya, kemudian dia izinnya mau izin atau mau apa? Mau sakit gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikin lagi sebuah form. Nah, kita bikin lagi div row, div call, kemudian div form group, input, bukan pakai input ya, tapi pakai ini kan kita kan pengen ini jadi pilihan gitu ya. Jadi pilihan nanti izin, dia mau izin atau sakit gitu ya. Berarti pakai select aja, select name-nya itu status, kemudian ID-nya status, kelas form control. Nah, isi optionnya itu izin dan sakit gitu ya. Di sininya izin, kemudian sakit. Nah, kemudian option pilihan di atasnya itu supaya nah, di sini kita kasih izin atau sakit gitu. Jadi nanti pilihan gitu ya. Dia mau izin atau sakit. Oke, nah ini kurang lebih tampilannya seperti ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini email ya, kita kasih coba kelas info field, input name, email ID, email type, class voided. Coba kalau misalnya kita pakai kelas ini nih, input field katanya ya. Jangan pakai form group, biar stylenya sama. Coba ya, input field, apakah bisa atau enggak ya? Kalau enggak ya biarin aja lah ya. Mana tadi? Input field. Oke, kita coba reload. Oke, ternyata nggak bisa ya. Oke, untuk yang pilihan ini biarin aja. Berarti jadi kita kasih form group aja lagi ya, form group. Atau ini nggak perlu pakai ini deh, nggak perlu pakai row mungkin. Ini biarin aja deh, form group aja ya, form group aja. Jadi stylenya mungkin berbeda dengan yang form di atasnya, tapi biarkan aja dulu ya. Nanti untuk styling kita di akhir aja deh, yang penting ini jadi dulu ya. Oke, izin atau sakit, kemudian apa lagi? Keterangannya nih, kita bikin keterangannya, kita bikin row, div class row, div call, div form group, kemudian kita kasih input, tipenya mungkin pakai text area ya, text area deh, text area, name-nya itu keterangan, ID-nya keterangan gitu ya. Kita kasih kelas namanya form control gitu ya. Kita coba reload lagi. Oke, ini tapi marginnya kayaknya kejauhan nih, marginnya kayaknya kejauhan. Kita coba pakai ini ya, di sini. Atau mungkin nggak usah pakai row, kita gini aja langsung form group ya, form group seperti ini. Oke, nah seperti ini aja ya. Kita coba reload. Oke, nah di sini udah jaraknya udah nggak terlalu jauh ya, jadi lebih estetik lah mungkin ya. Oke, kemudian di sini si keterangannya nggak usah lebar-lebar, nggak usah panjang ke bawah si text areanya ya. Nah ini di bagian rows-nya kita setting 5 aja, kemudian kita kasih placeholder keterangan gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Oke, nah di sini udah cukup ya. Segini udah cukup, kemudian keterangannya udah,
status izin sakitnya sudah, terus apa lagi deh? Udah ya. Berarti kan kalau untuk status approved itu nanti yang mengeksekusikan bagian HRD-nya ya. Kalau NIC dia otomatis berdasarkan data authentication dari si user yang sedang aktif ya. Nah, di sini kita tinggal bikin buttonnya. Terakhir kita tinggal bikin buttonnya aja ya. Di form group, kemudian button aja, button kita kasih kelas button primary, kemudian di sini kita kasih W100 aja ya, width 100, artinya dia nanti full width panjangnya. Kemudian di sini kita kasih submit aja ya, atau kirim, submit atau kirim aja lah. Oke, nah kita coba setting lagi, kita coba width 100 gini. Saya agak lupa ini CSS nya, kelasnya itu apa ya biar full. Nah, W strip 100 artinya width 100% gitu ya. Jadi si buttonnya itu dia lebarnya itu full gitu ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita bikin aja proses simpan datanya ya. Kita tinggal bikin proses simpan datanya. Jadi nanti ketika si user mengajukan ini ya, mengajukan izin, yaitu dengan cara pilih tanggal ya, kemudian izin atau sakit ya, kemudian keterangannya kenapa, kemudian dikirim gitu ya. Kalau setelah dikirim otomatis datanya akan tersimpan dan akan masuk ke persetujuan atau ke list persetujuan dari HRD gitu ya, yang nantinya bisa disetujui bisa tidak ya si izinnya itu nanti oleh HRD. Oke, kalau sudah seperti ini kita bikin validasinya dulu deh ya. Ini kan kalau misalnya kita simpan ya, misalnya nggak sengaja nih kesimpan, datanya masih kosong, otomatis kan nanti error ya datanya ya. Nah, maka dari itu kita harus bikin apa? Bikin validasinya dulu, validasi formnya ya. Kita bikin validasi formnya. Jadi nggak boleh kosong nih. Kalau misalnya ketika dikirim si tanggal si izin sakitnya masih kosong, itu ada notifikasi gitu ya, ada notifikasi. Berarti kita gini, kita bikin jQuery untuk bikin validasinya di sini ya. Nah, oke, di sini aja deh. Nah, jadi ketika si form ini disubmit, nah si formnya ini kita kasih ID deh, biar gampang. ID misalnya FRM izin ya. Jadi kalau si form izin ini disubmit, kalau si status tanggal keterangan itu masih kosong, itu nggak akan bisa disubmit ya. Nanti akan muncul sebuah alert gitu bahwa si data tersebut masih kosong. Nah, caranya kita bikin event di sini. Jika si form izin, nah selektornya itu kan kita arahkan ke si ID form izin. Nah, si ID form izin ini yang ini kan. Jadi kalau si form izin ini disubmit ya, disubmit, maka kita cek nih sebelum dia benar-benar ngirim data, kita cek dulu datanya ada yang kosong atau enggak. Nah, berarti kita harus dapetin dulu nih si tiap value dari si formnya. Yang pertama kita harus dapetin dulu value dari tanggal ya. Nah, di sini jangan lupa kita kasih ID juga, namanya tanggal deh, tanggal izin aja ya, tanggal izin. Kemudian name-nya juga jangan lupa, name-nya itu tanggal izin juga deh. Oke. Ini status udah, name-nya keterangan udah. Nah, kita tinggal ini aja cek dulu ya si setiap value ini. Caranya kita bikin sebuah variabel, misalnya namanya var tanggal izin. Tanggal izin itu dia akan mengambil value dari si ID tanggal izin ini ya. Berarti kita tinggal pilih aja select ID tanggal izin dot value dot file ya, artinya dia akan mengambil nilai value dari si tanggal izin ini. Begitupun dengan yang apa, statusnya ya, status nih, status. Oke. Kemudian apa lagi, status keterangan ya, keterangan. Nah, di sini kita tulis keterangan. Kemudian nah baru kita di sini gunakan if. Jika tanggal izinnya masih kosong, maka alert
munculkan alert misalnya tanggal masih kosong, tanggal harus diisi misalnya, harus diisi gitu ya. Oke, kemudian di sini kita return false supaya si submitnya berhenti di sini gitu ya. Oke, kemudian kita else if misalnya status sama dengan kosong, kita munculin lagi, kita copy paste lagi, kita munculin lagi alertnya, alert misalnya status harus diisi. Kemudian kita tinggal copy paste lagi, else if keterangan sama dengan kosong, maka muncul alert keterangan harus diisi gitu ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal reload. Kita coba uji coba dulu. Ini kan tanggal masih kosong nih. Kalau misalnya kita kirim, nah di sini akan muncul alert tanggal harus diisi. Ya, kalau misalnya tanggal udah diisi, misalnya sekarang tanggal 14, izin dan keterangan itu masih kosong. Nah, maka akan terus ya ada alert seperti itu sampai semua form ini benar-benar diisi. Nah, kalau semuanya diisi baru dia akan baru dia akan mengirimkan datanya. Nah, tadi kenapa error? Karena kita belum buatkan action URL-nya gitu ya. Oke, kalau sudah, nah tadi kan alertnya itu kan pakai yang alert biasa nih. Sekarang kita pengen alertnya itu pakai sweet alert gitu ya. Kayak seperti ini nih. Kalau misalnya kita absen kan, kemudian kita klik absen. Maaf, nah, Anda berada di luar radius kalau kantor. misalnya ada error atau apapun, dia akan muncul sweet alert seperti ini ya. Nah, caranya ya kita tinggal copy paste aja. Kita tinggal lihat aja nih sweet alert yang ada di bagian presensi create.b.php. Cari nih yang sweet alert yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, ini kan ada nih swal.fire seperti itu ya. Kita tinggal copy, kita tinggal masukin aja di sini. Kita ganti aja yang alert ini. Nah, yang bagian alert ini kita ganti, kita copy ganti dengan menggunakan sweet alert. Kemudian di sini misalnya ya, untuk title-nya misalnya kita ganti seperti itu, misalnya teksnya gitu kita ganti menjadi data atau tanggal harus diisi, oke? Dan ikonnya misalnya itu warning. Kita tinggal copy paste saja ke sini juga. Kita tinggal ganti misalnya tadi status ya. Status, kemudian kita ganti lagi yang ini jadi keterangan ya. Jadi nanti alertnya itu bukan alert kayak tadi, tapi dia pakai sweet alert ya. Jadi lebih estetik aja gitu ya tampilannya. Oke, kita masuk lagi ke menu izin. Kita tambah data. Oke, di sini ya, kemudian kita pilih tanggalnya ya. Kemudian kita pilih izin atau sakit seperti itu ya. Kalau misalnya keterangannya kosong, nanti akan muncul sweet alert seperti ini. Begitupun kalau misalnya izin atau sakit, dia akan muncul sweet alert seperti ini. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal masuk ke proses penyimpanan datanya. Nah, berarti kita tinggal setting aja di bagian formnya. Ini bagian actionnya kita arahkan kemana? Misalnya arahkan ke presensi store izin gitu ya. Nah, presensi store izin. Berarti kita tinggal bikin bikin routingnya ya. Nah, bikin routingnya. Nah, di sini ya, routingnya itu kita bikin seperti ini, presensi store izin ya. Nah, ini presensi store izin. Nah, presensi store izin ini kita arahkan kemana? Ke presensi controller ya, kemudian ke method store izin ya. Dan jangan lupa di sini untuk untuk metodenya, karena tadi kita gunakan post di sini ya, metode pengirimannya post, maka di sini metodenya juga harus gunakan post gitu ya. Oke. Dan jangan lupa di form izinnya juga ya, ini kita tambahkan CSRF ya, supaya nanti tidak error expired gitu ya. Nah, jadi kita tambahkan CSRF atau tokennya di sini nih. Oke, kalau sudah, kita tinggal bikin metode store izinnya di sini ya. Di presensi controller kita bikin sebuah function, public function, namanya store izin. Oke, kemudian nah si store izin itu kan dia akan menangkap nilai dari si form yang dikirim, form ini ya. Nah, jadi nilai-nilai ini, si tanggal izin, status, value-nya, dan keterangannya itu akan dikirim ke si store izin ya.
Nah, maka dari itu di store izin itu harus menggunakan gini ya, request untuk menangkap nilai-nilai tersebut atau value-value tersebut ya, karena si value-value tersebut akan ditampung di sini nih, di si variable request ini ya. Nah, kemudian kita tinggal tampung aja, dimasukkan aja lagi ke dalam variabel supaya lebih mudah lagi ya. Misalnya si tanggal izin. Tanggal izin itu dia akan menyimpan value dari request tanggal izin atau value yang dikirimkan dari form ini nih ya. Dia akan menampung si value tanggal izin yang dikirimkan dari si form izin ini gitu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian untuk status juga ya sama, kita tinggal gini, request status, kemudian keterangan. Nah, request keterangan gitu ya. Dan kemudian nah untuk tanggal izin, status dan keterangan itu sudah sudah ada ya datanya. Ya, yang kita butuhkan lagi itu datanya kan nick ya. Nah, di sini kan di tabel itu kan kita butuh nick. Ya, ini kita push dulu deh datanya ya. Tadi ada error. Tadi ada error recording ya, maaf. Jadi ini diulang lagi untuk tutorialnya. Oke. Nah, di tabel itu kan dia butuh nick ya, butuh tanggal izin, status, keterangan dan status approve. Nah, kalau tanggal izin, status, keterangan itu kan dia value-nya udah dapat dari si form tadi kan. Nah, untuk nick itu akan kita dapetin dari mana? Dari data authentication si user ketika login gitu ya. Jadi nick-nya itu kita ambil dari data out user out guard ya. Out guard. Kemudian karyawan user nick. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal, oh ya jangan lupa lagi, satu lagi jangan lupa di database-nya, di desain tabelnya, untuk status approver ini kita kasih default value 0 ya. Karena kan di sini kita tidak langsung mengisi si nilai status approve-nya ya. Jadi secara default itu ketika kita menyimpan data ke dalam tabel tersebut, maka si status approve-nya itu default value itu adalah 0 gitu ya. Dan di bagian ID ini juga jangan lupa di primary key-nya itu auto increment ya. Tadi saya lupa untuk menambahkan auto increment di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita tinggal simpan aja datanya ya. Nah, kita bikin sebuah variabel data ya untuk misalnya menampung atau untuk mendefinisikan nilai-nilai yang akan kita simpan gitu ya. Misalnya nick itu diisi dengan si variabel nick. Nick ini itu adalah nama field yang ada di dalam tabel kita ya, yang ada di dalam database atau tabel yang ada di dalam database kita ya, nick ini samanya. Nah, artinya secara mudahnya itu adalah si field nick ini akan diisi datanya itu dengan si variable nick ini, di mana si variable nick ini isinya adalah nick dari si user yang sedang login gitu ya. Begitupun dengan field yang lainnya. Tanggal izin misalnya ya, berarti diisi dengan tanggal izin, dan status diisi dengan status, kemudian keterangan diisi dengan keterangan. Oke. Kalau sudah, nah kalau ID kan dia auto increment ya, jadi nggak perlu dimasukin sini. Oke, berarti di sini kita tinggal bikin sebuah variabel yang misalnya variabel simpan, isinya itu adalah query untuk menyimpan data tersebut ya. Query-nya itu kurang lebih seperti ini, db tabel mana yang akan kita masukkan datanya, yaitu tabel pengajuan izin ya. Tabel pengajuan izin, kemudian kita tinggal gunakan perintah insert, kemudian di dalamnya itu adalah datanya, data array-nya. Nah, ikan ini ya. Data yang akan kita masukkan kan ini ya. Berarti kita tinggal simpan aja di sini variabel data gitu. Oke, nah di sini baru kita lakukan pengecekan nih ya, apakah datanya berhasil disimpan atau enggak ya. Berarti di sini kita bikin kondisi. Jika si variabel simpan ini berhasil ya, if variabel simpan. Nah, kalau misalnya dia berhasil, maka otomatis si simpan itu kan nilainya true. Jadi kita cukup gunakan seperti ini aja, if variabel simpan. Artinya kalau si query itu berhasil, maka kita akan nge-return halaman ini kemana? Return, redirect kemana? Itu ke halaman izinnya yang di sini nih ya, halaman izinnya. Tadi kan URL-nya itu apa? Kalau mau ke sana itu presensi izin gitu. Kemudian kita akan tambahkan pesan juga with success. Message-nya itu adalah data berhasil disimpan
Oke. Nah, kemudian else, misalnya kalau gagal, kita copy paste saja. Yang kita ganti adalah si bagian message-nya, yaitu misalnya error. Data di sininya pesannya juga gagal disimpan. Oke. Kalau sudah, kita coba reload dan kita coba inputkan datanya dan kita coba submit. Ya, kita coba reload. Kita coba tambah data. Dan kita coba masukkan datanya, misalnya tanggal 14, misalnya keterangannya izin, kemudian izinnya itu karena apa? Misalnya alasannya itu karena jenguk saudara yang sakit misalnya ya. Kemudian kita tinggal kirim data aja. Oke, dia berhasil nge-redirect ke halaman ini, tapi pesan errornya itu atau pesan yang redirectnya itu ya, pesan yang tadi sukses atau errornya itu kan belum muncul ya. Nah, untuk memastikan datanya tersimpan atau tidak, kita masuk aja ke tabelnya, kita lihat tabel di data tabelnya. Nah, di sini udah masuk ya datanya. Artinya dia datanya itu berhasil disimpan, dan ini status approve-nya karena kita sudah setting defaultnya 0, maka otomatis 0 walaupun kita tidak definisikan di sini ya. Nah, di sini kita nggak masukin data status approve-nya di sini ya, tapi secara default nilainya 0 gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal munculin aja pesan errornya, pesan apa, bukan pesan errornya, pesan sukses atau errornya ya di halaman presensinya. Itu tinggal kita copy paste aja yang kita kan udah pernah buat sebelumnya itu di halaman yang profile ya. Nah, yang edit profile nih. Nah, di bagian sini ya kita copy paste aja bagian yang ini ya. Kita masukin di mana? Dibuat izin. Di halaman izin.blade mana? Nah, yang ini izin.blade.php. Di bagian section kita bikin di section kontennya ya. Oh, udah ada ya. Section kontennya kan udah ada nih. Berarti kita bikin div row div call. Oke, seperti ini kita simpan di sini. Kemudian supaya tidak tertutup si headernya, kita kasih margin top gitu ya. Margin top 70 pixel gitu ya. Oke, kalau sudah kita coba reload lagi. Nah, kita coba tambahin datanya lagi. Kita coba tambah data. Kita coba masukin datanya lagi, misalnya tanggal 15 izin atau misalnya sakit aja. Keterangannya itu misalnya mah gitu ya. Kita kirim misalnya. Oke, di sini otomatis data notifikasi berhasil disimpannya pun muncul ya. Jadi kalau misalnya berhasil berarti di sini muncul data berhasil disimpan. Kalau error maka muncul error. Nah, nanti data si izinnya itu akan kita munculkan di halaman ini. Tapi kita akan buat di next video ya. Jadi buat teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya kita cek dulu nih datanya masuk atau tidak. Nah, ternyata datanya masuk ya. Sakit, ininya keterangannya mah, dan status approve-nya 0 tanggal 15 Februari. Oke, itu ya. Nanti untuk di next video akan kita munculkan data izinnya di sini. Jadi setelah misalnya tadi kita berhasil menyimpan data, otomatis nanti datanya akan muncul di sini ya. Oke. Itu aja mungkin ya di video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan ditunggu next videonya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.